otomatis di sini muncul task ataupun tugas-tugas atau project yang berdasarkan kategori Instagram. Kalau misalnya kita klik di sini, kita bisa baca instruksinya apa, deskripsinya apa di sini kita bisa baca, kita bisa translate menggunakan Google Translate. Ya, halo semuanya, balik lagi di Ardana Channel yang masih membahas tentang gimana caranya menghasilkan uang dari internet. Nah, yang akan kita bahas di video kali ini masih seputar mikrotas, yang mana mungkin teman-teman baru tahu nih atau baru dengar yang namanya mikrotas itu apa. Jadi saya jelaskan secara singkat. Jadi mikrotas itu salah satu opsi, salah satu metode yang bisa kita gunakan untuk menghasilkan uang dari internet dengan cara yang cukup mudah, cepat, dan tentunya nggak pakai skill sama sekali, teman-teman. Kenapa nggak pakai skill sama sekali? Jadi yang kita kerjakan di dalam mikrotas ini atau di platform yang berbasis mikrotas ini itu cukup mudah, cuman dengan cara misal let's say kita mengfollow Instagram, kemudian subscribe sebuah channel YouTube, melike sebuah postingan Instagram atau postingan YouTube atau video YouTube, dan ya masih seputar media sosial gitu. Jadi kita sebagai audiens dari sebuah media sosial, kita disuruh untuk memfollow, mensubscribe, melike, kemudian memberikan komentar terhadap postingan-postingan atau konten-konten mereka. Nah, itu semua itu dibayar melalui mikrotas. Jadi mikrotas itu secara simpelnya kita bisa mendapatkan uang dengan mengerjakan tugas-tugas ringan, dan uangnya itu cepat cair gitu. Maksudnya yang kita dapatkan juga cepat gitu. Nah, kemudian terdapat banyak banget platform ataupun website-website yang berbasis atau yang basicnya itu mikrotas. Nah, salah satunya yang akan kita bahas di video kali ini. Jadi untuk nama website ataupun platform yang akan kita bahas di video kali ini namanya adalah SEO Sprint, teman-teman. Jadi buat kalian yang penasaran gimana caranya, gimana cara untuk mendapatkan uang dari SEO Sprint ini, tonton videonya sampai selesai. Jangan di skip-skip karena di setiap menit dan di setiap durasinya itu terdapat step-step yang harus kalian ikuti dari awal sampai akhir. Oke, langsung aja kita ke pembahasannya. Nah, oke, teman-teman, kita udah berada nih di beranda atau landing page dari SEO Sprint atau seosprint.net. Jadi ini adalah tampilan awalnya. Jadi untuk kegunaannya seperti yang udah saya jelaskan di awal tadi, bahwasanya SEO Sprint atau SEO Sprint ini adalah salah satu website ataupun platform yang berbasis mikrotas, yang di dalamnya kita bisa mengerjakan project-project yang cukup ringan, yang setiap proyeknya kita bisa dibayar dengan nominal yang sudah disediakan atau yang sudah ditampilkan, dan nominalnya itu variatif, teman-teman, yang dimana setiap tugasnya itu walaupun ringan itu memiliki level yang berbeda-beda. Kalau misalnya agak sedikit bikin ribet, itu biasanya bayarannya juga akan sedikit lebih tinggi. Jadi untuk bayarannya itu nggak sama, teman-teman, variatif. Dan untuk project-project yang kita kerjakan seperti yang udah dijelaskan tadi, bisa like Instagram, kemudian follow Instagram, like video YouTube, subscribe channel YouTube, dan masih banyak lagi. Di sini kategorinya bisa dibilang cukup banyak. Dan misalnya kalian mau langsung menjelajah nih, kira-kira di dalamnya itu ada apa aja sih? Dan jangan lupa kalian harus mempunyai sebuah akun dulu untuk kalian lebih leluasa untuk mengakses SEO Sprint ini. Nah, kalau misalnya kalian belum punya akun, kalian tinggal klik yang tombol yang ada di sini yang warna biru yang create an account. Langsung aja kita klik ya di sini. Kemudian di sini kalian tinggal ikuti cara-caranya. Nah, mungkin buat teman-teman yang nonton video saya atau yang mengikuti channel saya itu udah dari beberapa minggu atau beberapa bulan yang lalu, saya juga udah pernah bahas tentang SEO Sprint ini. Jadi buat teman-teman yang belum nonton, silahkan nonton. Nah, di situ saya udah jelaskan secara lengkap gimana caranya untuk mendaftar akun atau meregistrasi akun untuk membuat sebuah akun di SEO Sprint ini. Untuk linknya bisa kalian tengok di pojok kanan atas, silahkan kalian klik ya. Oke, kalau misalnya kalian udah punya akunnya, kalian sudah verifikasi melalui email yang udah dikirimkan oleh pihak SEO Sprint, kemudian langsung aja kita masuk ke bagian menu login-nya. Langsung aja kita masukkan email kita yang udah kita daftarkan tadi. Nah, oke, teman-teman, jadi kalau misalnya kita udah berhasil untuk login dari SEO Sprint ini, kita akan diarahkan ke tampilan seperti ini nih, teman-teman. Jadi ini adalah tampilan awalnya setelah kita udah berhasil masuk atau berhasil login.
Nah, kemudian kalau misalnya kita langsung mau cari tugas-tugas ataupun project-project yang mau kita kerjakan di dalam platform atau website ini, kita bisa langsung masuk ke menu yang ada di sini nih, teman-teman. Klik aja yang namanya income, kita klik ya. Nah, kemudian di sini otomatis akan muncul banyak banget tugas yang bisa kita kerjakan di dalam SEO Sprint ini, teman-teman. Dan buat kalian yang mungkin agak sedikit gagal fokus sama bahasa-bahasa yang kurang kita mengerti selain bahasa Inggris, ini adalah bahasa Rusia by the way, teman-teman. Jadi aplikasi ataupun platform SEO Sprint ini memang ini berasal dari negara Rusia. Jadi nggak usah kaget kalau misalnya banyak banget bahasa-bahasa ataupun project-project yang bahasanya itu basically berasal dari bahasa Rusia. Dan kalau misalnya kita nggak ngerti, kita bisa ngakalin pakai Google Translate, itu cukup gampang ya teman-teman. Jadi di sini bisa kalian sesuaikan aja kira-kira project mana yang sesuai, yang cocok dengan apa yang mau kita kerjakan dan tentunya cocok juga bayarannya. Dan di sini misalnya feedback on Google Play, di sini misal mungkin suruh menilai ataupun memberikan rating di aplikasi di Google Play ya. Mungkin untuk bayarannya ini 0,02 dolar. Ini bintangnya 5. Nah, di sini for your information juga teman-teman, bahwasanya untuk setiap tugas ini juga memiliki bintang-bintangnya teman-teman atau ratingnya. Jadi ini juga berpengaruh pada kredibilitas sebuah tugasnya itu juga. Jadi jangan sampai kalian mengerjakan tugas tapi nggak dibayar gitu ya. Jadi untuk kredibilitas tugasnya itu bisa kita lihat, bisa kita ukur dari banyaknya bintang atau rating yang udah tersedia di setiap project atau tugasnya. Jadi let's say ini ya, ini masih bisa nih, bisa banget bahkan bintangnya 5, ini 5, ini 4 ya masih bisa lah. Yang penting itu nggak ada bintangnya sama sekali, ini jangan sampai kalian kerjakan ya, karena risikonya itu biasanya selain cairnya itu lama, bahkan kalian nggak dibayar setelah menyelesaikan tugas yang ada di dalamnya, karena belum sama sekali atau belum ada orang sama sekali yang mengerjakan tugas dari project ini. Jadi kita juga harus selektif dalam mengerjakan project yang ada di dalam SEO Sprint ini. Dan kemudian selain itu teman-teman, kita juga bisa memfilter ataupun mencari kategori atau kriteria yang ada di dalam SEO Sprint ini. Dan untuk kriterianya itu cukup banyak banget teman-teman di sini ya. Bisa kita lihat misalnya di sini ada Instagram, kemudian ada YouTube, kemudian ada Facebook, Telegram, dan banyak banget kategori-kategori yang bisa kita pilih yang kira-kira sesuai dengan passion kita, yang kira-kira kita juga bisa melakukan tugas-tugas yang ada di dalamnya. Misal kita klik yang Instagram, kemudian kita klik yang ini to apply. Oke, jadi langsung aja kita klik. Otomatis di sini muncul task ataupun tugas-tugas atau project yang berdasarkan kategori Instagram. Di sini untuk detik ini untuk tanggal berapa ini? Untuk tanggal 21 bulan 5 2023 untuk tugas yang berkategorikan sebagai tugas Instagram itu cuma 2 ya. Yang satunya nggak ada bintangnya sama sekali, yang satunya ini ada bintangnya 4. Nah, oke teman-teman, di sini jadi udah kita buka nih untuk deskripsinya. Kita bisa baca ya di sini bahwa kita suruh membuka profil mereka. Jadi untuk melihat postingannya, kemudian tulis pesan ataupun komentar mungkin ya. Kemudian kita bisa menyukai beberapa postingan. Kemudian di sini kita juga bisa komentar juga. Nah, untuk kita dapat menuju ke akun mereka, kita klik di sini tadi. Udah kita lihat ya. Terus otomatis kita akan diarahkan ke tampilan seperti ini di Instagram mereka. Kita suruh sedikit merespon beberapa postingan dari mereka ini, bisa dengan cara like mungkin ataupun komentar. Nah, kemudian kita screenshot buktinya. Nah, kalau misalnya kita udah berhasil memberikan respon, memberikan like, komen, dan lain sebagainya, kita screenshot, kemudian kita langsung aja masukkan di sini untuk bukti screenshotannya dan langsung di send report ya. Kemudian kalau misalnya udah berhasil kita mengerjakan tugasnya dan memberikan buktinya, apa yang sudah kita kerjakan tadi itu nggak langsung bisa di approve teman-teman, nggak bisa langsung di ACC. Jadi masuk ke menu pending verification dulu nih teman-teman. Jadi nantinya tugas yang udah kita selesaikan barusan itu akan masuk ke dalam list pending verification, yang dimana tugas kita itu akan dicek terlebih dahulu oleh pemberi tugas yang barusan
memberikan instruksi yang udah kita kerjakan. Nah, kira-kira mereka itu sudah cocok atau belum, udah sesuai dengan keinginan mereka atau belum. Kalau misalnya sudah, nantinya otomatis tugas kita itu akan diverifikasi, akan di-approve, akan di-ACC dan akan masuk ke dalam menu paid yang ada di sini, teman-teman. Nah, kalau misalnya udah masuk ke dalam menu paid ini, artinya tugas kita itu berhasil di-approve, tugas kita itu berhasil disetujui, dan untuk penghasilan kita otomatis akan masuk ke dalam my balance yang ada di sini sesuai dengan nominal yang sudah dicantumkan di tugas yang udah kita kerjakan barusan. Dan untuk lamanya, untuk proses pending verifikasi atau pengecekan tugas kita udah sesuai atau belum dari penyedia projectnya itu sendiri, itu untuk waktunya variatif, teman-teman, dan masih tergolong belum pasti. Untuk paling cepatnya itu 1 hari atau 1 kali 24 jam itu paling cepat. Kalau misalnya paling lamanya itu sekitar 2 minggu, teman-teman. Jadi kalau misalnya lebih dari 2 minggu, biasanya dari pihak SEO Sprint ini otomatis akan menyetujui atau meng-approve pekerjaan kita secara otomatis karena sudah melewati batas tenggang waktu yang cukup lama, yaitu 2 minggu. Ya, ibarat kalau misalnya kita di Shopee, kita sebagai penjual, kemudian kita mengantarkan barang ke customer, kemudian dalam waktu 3 hari mereka belum memverifikasi atau memberikan konfirmasi kalau barangnya itu sudah diterima mereka atau belum. Jadi otomatis kalau misal udah lewat 3 hari, dari pihak Shopee-nya itu secara langsung itu memberikan approve ataupun konfirmasi bahwa barangnya sudah sampai di tangan customer. Jadi untuk analoginya kira-kira sama seperti itu. Nah, oke, kalau misalnya kita dalam proses menunggunya itu cukup lama, ya kita mengerjakan tugas-tugas ataupun proyek-proyek yang lainnya, teman-teman. Ya, hitung-hitung sambil nunggu, kita juga bisa, daripada nganggur gitu ya, bisa mengecek atau bisa melihat tugas-tugas yang lain kira-kira ada yang sesuai dengan yang kita inginkan atau tidak. Dan kalau bisa ya pastinya kita harus mengerjakan tugas-tugas yang lain juga, biar seenggaknya kalau misal tugas yang barusan kita kerjain itu cukup lama dalam verifikasinya, itu siapa tahu ada tugas-tugas yang lain juga yang udah kita kerjakan itu lebih cepat. Jadi ya nggak ada salahnya juga kita ngerjain banyak tugas yang ada di SEO Sprint ini. Jadi intinya gini, teman-teman, seberapa banyak yang kita dapat dari SEO Sprint ini atau banyak sedikitnya pendapatan yang akan kita dapatkan dari platform ini, itu tergantung juga dari tugas-tugas yang akan kita kerjakan nantinya. Jadi ya kita kerjakan sebanyak-banyaknya tugas yang ada di sini. Nah, kalau misalnya kita udah banyak ngerjain tugas di sini dan misalnya juga udah banyak yang di-approve, otomatis kan masuk ke dalam my balance kita nih yang ada di sini nih uangnya. Nah, otomatis kan kita mau WD tuh atau withdraw. Itu caranya kita tinggal klik aja tombol yang ada di sini. Ini kan tombol nih, bisa kita klik. Nah, otomatis kita akan diarahkan ke tampilan seperti ini. Nah, ini bisa kita ketik berapa nominal yang akan kita cairkan. Kemudian kalau misalnya kita scroll ke bawah, di sini ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan withdraw di sini ya, untuk biaya adminnya, fee dari aplikasinya. Jadi pendapatan yang akan kita dapatkan atau pendapatan yang akan kita cairkan itu tidak sepenuhnya bisa kita tarik. Jadi di sini ada biaya adminnya. Jadi ya untuk komisi dari SEO Sprint itu sendiri ya, teman-teman. Dan kalau misalnya kita mau menariknya itu caranya gimana, itu cukup gampang. Di sini kita tinggal ketik nominalnya, kemudian kita klik metode pembayaran apa yang mau kita gunakan. Tapi karena di sini untuk pendapatan saya itu masih 0 dan di sini status akun saya itu belum ada sama sekali. Karena kalau nggak salah di sini statusnya itu ada standar, terus ada worker. Nah, untuk bisa untuk mencairkan atau mem-withdraw pendapatan kita yang ada di sini itu seenggaknya di sini akun kita itu statusnya worker. Jadi kalau misalnya di sini statusnya worker, itu di sini udah ada beberapa metode pembayaran atau metode pencairan uang yang ada di SEO Sprint ini yang bisa kita pilih sebagai pilihan, sebagai opsi yang akan kita gunakan untuk mencairkan pendapatan kita yang ada di sini. Karena di sini untuk statusnya saya belum ada, kemudian untuk pendapatan saya belum ada. Jadi di sini kalian cukup mengerjakan tugasnya aja terlebih dahulu, minimal 15 atau 20 tugas atau task yang ada di sini
maka otomatis di sini untuk status akunnya itu akan lebih naik lagi. Kalau nggak salah 20 tugas yang kita kerjakan itu udah berhasil mendapatkan status di sini worker ya teman-teman, dan otomatis di sini udah ada beberapa metode pembayaran yang akan kita gunakan sebagai metode pencairannya. Nah, mungkin sampai situ dulu nih teman-teman untuk pembahasan video kita pada siang hari ini, sore hari ini, pagi hari ini, atau malam hari ini, sesuai dengan kalian waktu nontonnya itu jam berapa. Jadi mungkin video ini bisa bermanfaat bagi kalian semua, buat kita semua yang mungkin teman-teman belum tahu gimana caranya untuk menghasilkan uang tanpa skill sama sekali. Ini caranya seperti ini ya teman-teman, jadi nggak perlu skill, kita juga bisa mendapatkan uang dari microtask ataupun website ataupun platform yang masih berbasis atau basicnya adalah microtask. Jadi kalau misalnya kita ukur dari nilai uang yang kita dapatkan, memang itu cukup sedikit atau cukup ya bisa kita bilang receh ya, karena kita balik lagi ke pembahasan awal ya, kita kan ngerjain tugas-tugas yang ringan ya, pembayarannya juga ringan dong teman-teman. Jadi di sini kuncinya adalah kita kerjakan sebanyak-banyaknya tugas, kita kerjakan banyak semampunya kita, kalau bisa sampai nggak ada tugas sama sekali yang bisa kita kerjakan. Nah, pasti kita akan menuai hasilnya sedikit banyaknya, walaupun untuk menunggunya itu yang sudah saya jelaskan tadi, bisa 1 hari itu paling cepat dan paling lamanya itu 2 minggu. Tapi dalam waktu segitu, daripada kita nganggur, daripada kita menunggu yang nggak pasti, ya setidaknya ada harapan yang bisa kita hasilkan, yang bisa kita tuai nantinya setelah 2 minggu ke depan. Jadi ya seperti itu aja teman-teman pembahasan kita di video kali ini. Semoga sedikit memotivasi teman-teman semua yang nonton video ini, dan sedikit memberikan wawasan bagi kalian semua, bagi kita semua. Dan oke, kita ketemu lagi di video selanjutnya.